Motor saat ini sudah menjadi bagian dari hobi untuk sebagian orang. Menariknya, untuk hobi motor ini sebenarnya udah bermacam-macam. Ada yang hanya suka memodifikasi eksterior untuk dinikmati secara visual aja, ada yang suka touring, ada yang suka balap, dan ada yang suka terabas. Ya, mungkin balap, touring, dan memodifikasi motor untuk dijadikan hobi sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa. Karena hampir semua orang yang memiliki motor hampir pasti memiliki salah satu hobi dari ketiga hobi tersebut. Namun untuk yang terabas, tidak semua orang pernah melakukannya atau bahkan ingin melakukannya. Yang berarti terabas adalah hal yang cukup segmented banget. Hanya untuk sebagian orang aja. Menariknya adalah, walaupun terabas tidak disukai oleh kebanyakan orang, namun belum tentu dengan motornya. Ya, jika ingin terabas, biasanya kalian akan menggunakan motor trail. Karena ya tentu aja treknya off-road, jadinya motor trail adalah pilihan yang tepat. Ya, tepat bukan satu-satunya. Karena mau bagaimanapun, secara harfiah semua motor bisa melakukan terabas ini asalkan dimodifikasi. Buktinya, Supra Bapak bisa juga diajak terabas asalkan sudah dimodif dikit dan jokinya ganteng. Dan untuk motor kelas trail ini sebenarnya ada beberapa yang dipasarkan di Indonesia, dan yang paling terkenal tentu aja Kawasaki KLX. Namun sebenarnya selain KLX ada juga motor trail lainnya yang dikeluarkan produsen Jepang lainnya seperti Honda yang mengeluarkan CRF 150. Dan selain Honda, Yamaha sebenarnya juga mengeluarkan motor trail juga, yang mana Yamaha mengeluarkan Yamaha WR155R. Di antara ketiga produsen yang mengeluarkan motor kelas ini, KLX tentu aja yang paling laku dan paling ikonik dari ketiganya. Kemudian ada Honda dengan CRF-nya dan Yamaha ada di peringkat terakhir dalam hal penjualan motor. Kasarnya, WR155R kurang laku di pasaran. Pertanyaannya, kenapa Yamaha WR155R kurang laku? Di sini kita akan membahas beberapa faktor kenapa motor ini bisa kurang laku. Yang pertama, desain. Yakin desain masalah utamanya. Karena mau bagaimanapun desainnya sebenarnya ya oke-oke aja. Karena ya desain motor trail ya kurang lebih kayak gitu aja. Cungkring, headlamp begitu, bodinya begitu, dan belakangnya ya begitu. Ya standaran desain motor trail. Jadinya ya desain gak ada yang salah. Lalu jika desain bukan masalahnya, lalu apa? Tentu aja bobot. Jika kita mau ngomongin motor trail, tentu aja bobot adalah hal utama yang perlu dipertanyakan, bukan desainnya. Karena memang kebutuhan motor ini untuk melakukan aksi di off-road. Dan WR155R memiliki bobot yang paling berat di antara motor lainnya di kelasnya, yang mana berat total motor ini ada di 134 kg. Sedangkan jika kita ingin bandingkan dengan kompetitornya misalnya CRF cuma punya bobot di 122 kg dan KLX cuma ada di 118 kg, yang berarti motor ini lebih berat 12-16 kg. Emang masalah banget ya berat motor ini? Tentu aja menjadi masalah. Karena mau bagaimanapun, jika motor trail berat dan mesinnya cuma 155 cc, tentu aja hal ini membuat motor ini menjadi sedikit lebih sulit untuk diajak bermanuver di atas tanah. Selain itu, jika kita lagi ngomongin terabas, tentu aja keseimbangan adalah hal yang sangat penting mengingat treknya biasanya berlumpur. Dan jika motornya berat, maka hal ini membuat motor bisa lebih sering tergelincir. Dan jika tergelincir dan motornya jatuh, untuk membangunkan motornya lagi menjadi lebih sulit lagi. Mengingat tapakan kaki kita tidak kokoh di atas lumpur. Jadi ya, berat sangat penting untuk melakukan aktivitas terabas. Namun gimana yang tidak digunakan untuk terabas? Ya sebenarnya ya aman-aman aja sih motor ini kalau nggak dipakai terabas. Hanya aja dengan bobot yang lebih berat ini akan memakan faktor penting dari sebuah motor trail, yaitu power to weight. Jika berat motor tidak seimbang dengan tenaga mesin, tentu aja power to weight-nya bisa berkurang. Namun kenapa motor ini bisa berat? Tentu aja ada hal yang membuat motor ini berat. Yang pertama, speedometer. Ya, speedometer di WR155 adalah speedometer yang paling lengkap di kelas motor trail 150. Tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah radiator. Radiator Yamaha WR155 adalah masalah utama yang membuat motor ini menjadi lebih berat daripada yang lain. Terlebih lagi, lokasi radiator ini cukup rawan, jadinya ya agak gimana gitu. Selain itu, material bodinya juga tebal, yang mana pada akhirnya bodi WR155 adalah bodi yang paling berat di antara motor lain di kelasnya. Kemudian selain itu, tangki bahan bakar juga menjadi masalah lainnya. Kapasitas tangki motor ini lebih besar jika dibandingkan pesaingnya. Misalnya CRF 150 memiliki kapasitas tangki ada di 7,2 liter.
Kemudian KLX ada di 6,9 liter dan Yamaha WR155 ada di 8,1 liter. Yang berarti dengan besarnya kapasitas tangki ini tentu aja membuat motor ini menjadi memiliki berat yang signifikan. Kemudian selain berat, tentu aja masalah lainnya adalah shock depannya yang belum USD atau upside down. Nah, di sini nih kesalahan motor ini. Jika dilihat dari bodinya, motor ini seperti motor besar alias motor trail 250cc cuman lebih ramping aja. Dan jika dilihat dari spesifikasinya, motor ini memiliki dimensi panjang di 2145 mm dengan lebar di 840 mm dan tinggi di 1200 mm. Kalau dilihat dari data yang ada, WR155 adalah motor paling besar di antara motor lainnya. Misalnya kalau CRF 150 ada di 2119 mm, lebarnya di 793 mm, dan tingginya ada di 1153 mm. Dan KLX ada di 2050 mm, lebarnya di 830 mm, dan tingginya di 1115 mm. Jadi jelas motor ini paling besar. Namun tanpa upside down, motor ini jadi terlihat sangat cungkring. Tapi apakah segitu cungkringnya? Karena mau bagaimanapun sebenarnya teleskopiknya memiliki diameter di 41 mm, yang berarti lebih besar daripada shock motor lainnya di kelas lainnya. Misalnya upside down CRF yang hanya berdiameter 37 mm. Jadi ya jelas teleskopik Yamaha ya lebih besar. Namun kenapa Yamaha tidak menggunakan upside down agar terlihat gagah? Jadi menurut Yamaha, upside down lebih rentan terhadap kerusakan jika penggunaan di off-road. Ditambah lagi perawatan upside down lebih ribet daripada teleskopik. Yang berarti menurut Yamaha, teleskopik sudah sangat cukup untuk kegunaannya. Sebenarnya Yamaha ada benernya, karena mau bagaimanapun shock upside down lebih rentan terhadap kebocoran oli melalui seal oli. Dan kalau udah bocor, langsung mengurangi kinerja suspensi tersebut. Ya, walaupun memang pada dasarnya upside down lebih kaku dan lebih rigid dari teleskopik, tapi kalau mau ngomongin durabilitas, sebenarnya teleskopik adalah pilihan yang menarik dan tepat. Tapi sayangnya, teleskopik ini dinilai oleh kebanyakan orang sebagai kekurangan. Kenapa bisa menjadi kekurangan? Tentu aja jika melihat harganya yang paling mahal di antara kompetitornya, untuk harga motor ini yang dijual di harga mulai dari 36,9 jutaan, sedangkan CRF dijual mulai dari 34,45 jutaan, dan Kawasaki KLX dimulai dari 34,6 jutaan, jika melihat CRF yang harganya lebih murah dan sudah menggunakan upside down walaupun diameternya lebih kecil, tentu aja penggunaan shock teleskopik seakan-akan menjadi kelemahan yang cukup signifikan. Kemudian terakhir, motor ini tidak cocok untuk orang yang memiliki tinggi di bawah 170 cm. Kenapa bisa? Ya ini karena motor ini sangat tinggi jika dibandingkan kompetitornya. Motor ini memiliki tinggi jok di 880 mm. Ya emang sih bisa disetel ketinggiannya, jadi ya ini minor aja sebenarnya. Namun di balik kekurangan yang ada, sebenarnya ini motor ada kelebihannya juga. Misalnya mesinnya yang paling bertenaga di antara kompetitornya. Ya, motor ini menggunakan mesin SOHC 4 katup VVA yang bisa mengeluarkan tenaga di 16,72 PS di 10.000 rpm. Dan torsi maksimalnya ada di 14,3 Nm di 6.500 rpm. Ya, motor ini cukup bertenaga mesinnya. Namun balik lagi, dengan berat yang ada, motor ini menjadi kurang ideal dan potensi mesinnya jadi sedikit ketutup. Apalagi kalau memikirkan power to weight. Motor ini kurang bagus dengan hal tersebut. Jika kalian suka dengan supermoto dan menggunakan motor ini untuk jadi supermoto, tentu aja kekurangan seperti berat dan lainnya langsung tidak terasa. Karena keseimbangan motor sudah tidak menjadi hal yang penting jika digunakan di jalan raya. Ya kira-kira begitulah tentang motor ini. Namun ada satu hal yang pasti tentang motor ini. Yamaha sebenarnya baru masuk ke segmen ini beberapa tahun lalu. Jadinya ya jelas, Yamaha butuh waktu untuk membangun image di segmen ini seperti Kawasaki. Ditambah lagi, Yamaha juga diam-diam aja, nggak ada yang gimana-gimana tentang pemasaran motor ini. Ini berbeda dengan Honda yang mana Honda sempat gencar melakukan periklanan untuk motor trailnya yaitu CRF 140. Dengan faktor-faktor pendukung tersebut, jadi ya motor ini benar-benar kurang diminati yang pada akhirnya jadi kurang laku. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.